apa yang kita perkuat itu tidak menjadi berubah. Karena beberapa isu yang terjadi ketika kita scale up, kita punya usaha, kadang-kadang identitas brand itu berkurang atau melemah. Nah ini yang mungkin perlu kita coba pikirkan lebih lanjut. Tapi kalau kita perhatikan ada beberapa brand yang sampai sekarang itu masih bertahan. Contohnya kalau kita bicara Silver Queen, sejak tahun 40-an diproduksi, kemudian di endorse oleh Pak Bung Karno ketika tahun 55 menjadi coklat ini ketika ada Asia Afrika ya, terus sampai sekarang masih berkembang. Nah ini kita inginkan, jadi isunya adalah sekarang ini bukan bicara bagaimana kita bisa unggul bersaing, bagaimana agar brand kita tidak cepat rusak. Karena ketika brand kita rusak, dampaknya apa? Maka brand kita akan ditinggali oleh market. Ada beberapa contoh, sebagai contoh yang saya coba angkat ya, misalnya adalah kita bicara tolak angin. Kalau kita bicara tolak angin, starting point ini kan dari jamu kan, ya kan? Ketika market berubah, dia berubah kan? Bayangkan kalau sekarang tolak angin masih menjual jamu. Karena masyarakat sudah berubah kan, jamu dianggap sudah masa lalu kan, yang berkembang herbal sekarang kan. Jika ketika produknya atau komunikasinya tidak dirubah atau meaningnya tidak dirubah, dampaknya apa? Maka dia akan ditinggali oleh market kan. Nah dia coba masuk kan ya, ketika masuk ke herbal, nah pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa meyakinkan customer? Maka dia mencoba menggunakan ketika itu adalah Pak Prof. Renat Kasali kan, orang pintar minum tolak angin. Kenapa orang pintar? Dia bilang karena basisnya evidence kan. Jadi produk tolak angin itu basisnya adalah scientific evidence. Karena basisnya scientific evidence, maka orang pintar mengkonsumsi tolak angin. Nah ini membuat apa? Tolak angin menjadi relevan sekarang dengan aspirasi yang muncul kan. Ketika jamu dianggap masa lalu kan, bayangkan kalau masih memproduksi jamu kan, maka ketika masyarakat berkembang, aspirasi berubah. Nah, beberapa isu di dalam pengolahan branding adalah kita tidak keep up dengan perubahan aspirasi di market. Ketika kita tidak keep up, tidak mengikuti perubahan aspirasi di market, yang kita khawatirkan apa? Brand kita akan ditinggali oleh market. Nah sekarang kalau kita lihat kasus tolak angin sudah go global, bukan main. Meaningnya sama kan, berubah dari jamu menjadi herbal kan. Kenapa demikian? Karena aspirasi berubah. Nah ini penting bagi kita pengelola brand adalah bapak sebagai ibu sebagai founder misalnya, kan punya purpose. Purpose itu harus kita terjemahkan menjadi meaning yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Contoh berikutnya yang menarik ya. Nah, Indomie itu apa sih yang ditawarkan? Kan produknya simpel Bapak ya. Dia hanya instant noodle. Tapi meaningnya apa? Kenapa begitu kuat? Kenapa kalau kita bicara tidak hanya di Indonesia kan? Dia juga sampai ke Nigeria kan? Dominan market share instant noodle di Nigeria adalah Indomie. Globally untuk produk FMCG dia nomor 10. Apa yang meaning yang coba ditawarkan oleh Indomie? Kenapa dia bisa scale up? Kenapa dia bisa begitu cepat tumbuh kan? Begitu besar? Yang ditawarkan adalah seleraku. Selera yang sesuai dengan budaya yang ada di lokasi tersebut. Itu meaningnya. Sehingga ketika Indomie di daerah Aceh, ada Indomie dengan rasa mie Aceh, ada rasa Bangladesh, kemudian Nigeria juga bisa digabung dengan keju kan. Kenapa? Meaningnya adalah selera. Itu aspirasi orang ketika mengkonsumsi instant noodle atau pengganti makanan kan, ketika kita bicara sarapan, ketika kita bicara malam hari setelah makan malam lapar kan ya. Itu kan ingin kita mencoba mengkombinasi makanan yang kita inginkan sesuai dengan selera kan. Nah itu meaning yang coba diangkat oleh Indomie, whatever budayanya
apakah budaya Indonesia, budaya lokal, budaya Nigeria, budaya Arab, budaya Korea. Dia coba menerjemahkan menjadi seleraku. Agar apa? Agar bisa memenuhi aspirasi konsumen. Jadi penting sekali ketika Bapak Ibu starting ini misalnya dari Jakarta misalnya. Ketika kita ingin ekspansi misalnya ke Sumatera, pertanyaannya adalah aspirasi orang Sumatera dengan aspirasi orang Jakarta sama tidak? Kalau kita paksakan meaning kita sama dengan Jakarta, kita paksakan ke misalnya ke Sumatera, kemungkinan ditolakkan. Jadi kemungkinan apa? Yang muncul tidak relevan kan? Ini bukan aspirasi saya kan? Jadi kata kunci ketika Bapak Ibu ingin melakukan pertumbuhan cepat atau ingin ekspansi ke market berbeda, langkah pertama coba dengar kata market, coba dengar kata konsumen, aspirasinya apa? Baru kita terjemahkan meaning kita, makna kita dalam konteks lokal. Tadi balik kasusnya Indomie kan, maknanya diterjemahkan yang tadinya sekedar ayam bawang kan ya, menjadi bicara mengenai rasa Bangladesh, rasa mie Aceh, whatever kan. Jadi maknanya sama seleraku, cuma di dalam implementasinya disesuaikan dengan aspirasi masyarakat lokal. Jadi ketika Bapak Ibu ingin ekspansi ke daerah yang berbeda, coba kaji lebih dalam. Aspirasi mereka apa? Apa yang kita lakukan di kota asal, misalnya, itu relevan tidak? Itu kita migrasikan ke kota yang berbeda. Nah ini yang penting perlu kita dalami lebih lanjut Bapak Ibu ketika kita bicara mengenai konsep branding. Jadi esensinya adalah kita biasanya terjebak bagaimana membuat ketika Bapak Ibu ingin ekspansi keluar, strategi Bapak Ibu adalah membuat brand kita itu visible kan?